Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan Yanda sekalian, jumpa lagi dengan saya di studio PAUD TKIP Harapan Bunda. Kali ini kita mau podcast nih tentang pendidikan bersama seorang pemerhati pendidikan, dan juga beliau ini konsultan dari PAUD TKIP Harapan Bunda dan SDIT Hiroo. Bersama kita ada Yanda Sahlan. Assalamualaikum. Ya. Gimana kabarnya nih Yanda? Alhamdulillah sampai sekarang diberikan nikmat yang luar biasa. Berarti panggilannya Yanda ya, bukan Ya. kakak, atau kakak biar terlihat muda. Yanda aja. Biar Yanda Ya. ya. Ini Yanda ini kan sudah menyukai dunia pendidikan dari lama ya, jadi bergelut di dunia pendidikan sudah berapa tahun nih Yanda? Udah hampir 20 tahun. Oh, Tapi Masya Allah. sejak SD sampai kuliah itu nggak suka sama pendidikan malah. Nah, terus gimana nih kok bisa jadi pemerhati pendidikan gitu ya? Iya, Dan nggak bergelut di dunia nggak sukanya pendidikan. karena saya perhatikan gitu. Kok perhatikan saya kok sekolah itu kok nggak seneng gitu loh ya. Kok saya hanya dalam kelas. Pada saat saya kecil kan saya dulu anak pantai ya bahasanya ya. Saya sangat suka mandi di pantai. Saya sangat suka main lumpur, cari ikan itu. Loh kenapa kok sekolah ini seperti saya di penjara, kok hanya dalam kotak ini gitu loh. Bahkan saya pernah dulu sama temen, kita dulu ke sekolah itu kan ada kubangan air tuh, kan banyak ikan itu kan, kita nyari ikan, bukannya diapresiasi kita dapat ikan, malah dimarahin, malah dihukum ya. Karena baju kotor gitu. Ya karena kita juga sampai orang tua. bawa lumpur juga saat itu. tapi itu yang paling kita kenang dalam pendidikan, jadi sangat menyenangkan. Jadi dan kok saya lewat di sekolah itu saya ingat di situ di saya main-main Berarti di yang situ. diingat tuh kubangannya, bukan belajarnya di sekolah, Iya, di kelas. ada yang saya ingat di sekolah itu saat saya dihukum. Itu saya ingat sekali, saya dihukum. Dan saya tahu, masih ingat saya siapa yang menghukum saya gitu loh. Nah, gitu. Nah, sejak kapan nih jadinya tertarik dengan dunia pendidikan? Ya itu tadi, pertama saya merenungnya cukup lama, merenungnya kenapa sekolah itu tidak menyenangkan. Sampai saya kuliah pun nggak menyenangkan. Tapi sekalipun saya nggak senang, IPK saya alhamdulillah tinggi gitu, di atas 3 gitu kan. Tapi kalau kumlot. Nggak nyampe kumlot, dan saya juga tidak berharap kumlot gitu kan. Akhirnya kan saya terpikir sekitar 20 tahun yang lalu, kenapa sih nggak kita hadirkan pendidikan yang model dulu lah kayak gitu. Jadi kan kenapa sih habis waktu kita hanya dalam kelas, kenapa sih kita diminta hanya baca buku, kenapa nggak diminta itu banyak di luar, kita kelasnya banyak kan. Dan guru kita juga banyak di luar ya, ada nelayan, ada pedagang, ada petani, ada tukang, ada orang bengkel, itu kan guru kita. Itu kan lebih seru daripada kita hanya baca buku. Berarti kan. karena pengalaman itu ya, jadi Ya. tidak mau sampai anak-anak kita atau generasi ke depan tuh merasakan apa yang Ya. dirasakan oleh kita dulu ya, kebosanan, Ya. ketidaktertarikan sama sekolah, bahkan mungkin dengar sekolah aja rasanya berat gitu ya. Wah, sakit rasanya. Sakit rasanya gitu ya. Terus ini pilihannya nih kok bisa memilih dunia pendidikan nih, sejak kapan? Apa dari pas kuliah dulu jurusannya pendidikan juga atau gimana? Iya, ya sejak itu tadi saya bisa dibilang kalau pas kuliahnya pun nggak begitu bahagia bahasanya, karena saya tahu juga diajarinnya begitu juga kan. Mulai saya tertarik pada pendidikan itu dan ingin melakukan sesuatu adalah saat saya ngambil kesimpulan, dan nggak boleh seperti ini pendidikan gitu. Jangan-jangan pendidikan itu menciptakan pengangguran. Soalnya gini, ketika pendidikan itu dengan model-model seperti yang dulu saya alami, saya ini aja tidak melihat orang lain, sepertinya akan banyak pengangguran gitu, karena kita dibuat tertekan, dibuat stres. Saya tertekan dan stres saat itu, sehingga ide-ide brilian kita tuh nggak keluar, ide-ide cemerlang nggak keluar. Nah, beda kalau misalnya saya diajak makan-makan nih, dibawa ke tempat-tempat yang indah, dibawa ke tempat yang seru, itu ide saya muncul gitu. Nah dari sana akhirnya saya coba tak konsep-konsep pendidikan, dan alhamdulillah yang sekarang yang kita jalani di SMA ini udah masuk hampir 1 tahun ya, dan anak-anak sangat bahagia belajar. Jadi dari iklim yang kita buat, mereka keluar kreativitasnya sampai mereka punya bisnis, semuanya punya bisnis. Oh, berarti Gitu. selain di Harapan Bunda sama SDIT Hiroo juga menangani SMA nih ya? Ya, karena memang saya sangat tertantang ya. Masa SMA atau udah 14 tahun, 15 tahun nggak bisa berkarya gitu. Kan rata-rata kan kita kuliah pun nggak bisa berkarya. Iya, betul. Akhirnya bismillah saya susun konsepnya, dan ternyata masuk semester 2 semuanya bisa berkarya dan semuanya bisa punya penghasilan. Masya Allah, berarti Ya. sudah bisa menghasilkan uang nih ya? Sudah, Anak-anak SMA alhamdulillah. kelas 1 ini Ya baru sudah, kelas 1. sudah ya belum selesai kelas 1-nya. Bahkan Belum baru selesai. semester baru masuk semester 2. Itu mereka udah megang usaha sendiri gitu loh.
udah menghandle usaha, udah manajemen uangnya sendiri. Berarti mereka itu didesain untuk bisa membayar SPP sendiri gitu. Ya, didesain itu. Sebenarnya kan itu kan efeknya saja ya. Intinya saya hanya ingin uji coba bahwa masa sih SMA nggak bisa menghasilkan apa-apa gitu. Ternyata setelah kita coba-coba dan kita berikan kesempatan, potensinya kita berikan ruang yang cukup besar, akhirnya mereka bisa berkarya dan ide-ide yang sebelumnya nggak ada di otak saya muncul dari anak-anak itu. Jadi gitu. Potensi anak tuh digali gitu ya? Ya digali, jadi digali kan setiap orang kan memang punya potensi dan potensi saya dan ibu juga nggak bisa disamakan dan ibu juga Bunda. ya dengan bunda juga nggak bisa disamakan. Jadi kalau misalnya saya potensi A, bunda nggak bisa serta-merta mengikuti potensi saya gitu kan. Jadi bunda akan maju dengan potensinya bunda sendiri. Berarti gitu. Seperti melatih pisau yang tajamnya yang kita asah ya, bukan Ya, posisi tumpulnya. nah gitu, itu kekeliruan orang-orang zaman dulu lah gitu. Jadi ketika si A itu lemahnya di apa, dia akan diasah di sana. Padahal itu bukan potensinya. Sehingga potensinya nggak diapa-apain, tumpul juga, dua-duanya tumpul. Oh betul ya. Ya. Kalau kita potensinya di matematika, terus bahasa Inggris kita lemah, bahasa Inggrisnya yang dilatih gitu ya. Ya, harusnya yang dilatih sampai dia bisa ikut olimpiade, bisa bikin karya berdasarkan matematika, ya matematikanya dibanyakin. Gitu. Ya, Kalau dia bahasa Inggris, ya udah bahasa Inggrisnya dimaksimalkan gitu kan. Ya. Nah kalau menurut Yanda sendiri nih, pendidikan yang out of the box itu seperti apa sih gitu? Ya yang sederhana, jadi out of the box tuh gini, memahaminya gampang banget gini. Kalau kita tahu duduk di pinggir pantai itu nyaman dan kita bisa lebih mudah menyerap sesuatu, mengapa kita harus duduk dalam kelas? Nah, kalau misalnya usia SMA itu udah bisa berkarya, bisa melakukan suatu hal yang lebih bermanfaat, kenapa kita hanya habis dalam kelas untuk mempelajari buku-buku yang sebenarnya itu sangat terbatas kemampuan di buku? Kenapa nggak langsung aplikasi di lapangan? Kalau kita tahu guru itu adalah para praktisi, adalah guru yang terbaik, adalah praktisi, mereka udah punya pengalaman di bidangnya. Kenapa kita enggan belajar kepada tukang bengkel, pedagang, pedagang sayur, kepada orang-orang yang mungkin tidak ada gelarnya? Kenapa kita ragu seperti itu? Kalau kita menganggap misalnya belajar itu kok ketika kita berkunjung ke mall, kita diputerin musik nih, kita bisa bertahan berjam-jam, berdiri padahal ya kan? Kenapa di kelas itu tidak kita setting seperti itu sambil guru ngajar, putarkan instrumen musik? Kenapa sih? Nah itu out of the box sederhananya gitu loh. Kenapa kita melakukan sesuatu yang kita tahu itu membosankan gitu? Buat anak itu nyaman, ya, gitu ya, bahagia, jadi bisa. Karena orang nyaman itu akan mudah keluar potensinya. Keluar, ya, gitu ya, kalau kita nyaman dan bahagia. Saya juga gitu kalau diajak jalan-jalan ke pantai atau mungkin diajak naik motor kemana gitu, idenya keluar. Ya. Daripada suruh di dapur terus. Nah, daripada di dapur terus hilang ide. Dan stres itu juga mungkin terjadi dengan anak-anak kita ya. Jadi sebenarnya semua anak tuh spesial, semua anak itu pintar ya. Jadi nggak ada namanya anak yang bodoh ya. Kalau yang orang kan katakan kalau anak yang nggak bisa matematika, itu dikatakan anak yang bodoh gitu. Jadi bodoh dan pintar itu lahir dari guru. Maksudnya anak tuh menjadi bodoh dan pintar sejatinya lahir dari guru. Kenapa? Karena anak ini kan ketika dia lahir ke dunia udah disiapin sama Allah, termasuk potensi-potensi lengkap-lengkapnya disiapin untuk hidup dan berkarya di muka bumi ini. Tapi gurulah yang menutup itu, karena guru ingin kamu harus jadi begini nih, padahal dia nggak begini, dia tuh begitu gitu loh. Harusnya dia dimaksimalkan yang udah dititipin sama Allah itu. Jadi jangan paksakan anak untuk menguasai sesuatu yang bukan bidangnya. Nah, jadi lahirlah anak bodoh dan anak pintar karena gurunya membuat standarisasi. Standar pintar tuh harus bisa ini nih, kalau nggak bisa ini bodoh. Padahal kepintaran anak itu beda-beda ya. Beda, kalau guru bisa paham multiple intelligence dan sebagainya, harusnya nggak gitu. Jadi semua diapresiasi gitu. Bahkan mobil itu nggak akan kita temukan mobil yang indah tanpa ada kemampuan anak-anak di bidang seni. Kan kayak gitu tuh. Dan matematika. Dan mungkin dengan fisika dan sebagainya. Iya, gitu. Harus ada orang-orang seni nih, biar ada mobil yang mulus, lekukannya indah kayak gitu. Kalau semuanya diciptakan manusia itu berbeda-beda. Nah, tujuannya Allah itu memang karena dunia ini kan harus diurus tuh sama manusia. Jadi setiap orang yang lahir kan bawa softwarenya masing-masing, bawa potensi masing-masing. Nggak usah sih kita jauh-jauh, saya mau jadi gini. Udah gali aja diri kita ini apa, dan guru tugasnya kan untuk anak-anak kan bantu tuh gali anak-anak potensinya apa, difasilitasi, diberi kesempatan dan diapresiasi. Jadi berarti guru itu tugasnya membantu ya, tuh guru tuh memfasilitasi dan mendampingi, bukan menanamkan, karena udah Allah titipin nih di kita tuh udah lengkap banget
lengkap banget tadi tipin potensi kita. Tinggal guru tuh tinggal ayolah digali kayak gitu. Mendorong lah Ya, guru difasilitasi. supaya anak itu menemukan Ya. potensinya ya. Jadi jangan dicetak, oh kamu harus jadi gini. Yang kadang susah juga seperti itu. Apalagi kamu harus menguasai semua mata pelajaran, kan nggak bisa juga gitu kan. Ya. Ada nggak perbedaannya nih kan Yanda ini kan selain di PAUD, di SD juga di SMA nih, ada nggak perbedaan cara menangani anak-anaknya ini dari segi usia juga mereka kan berbeda. Kalau di SMA itu lebih ditanamkan pertama life skill dan leadership. Jadi mereka harus bertanggung jawab pada diri mereka. Sampai begini kalau di SMA itu ya. Kalian mau nih, kalau sekolah tuh jalan-jalan setiap minggu. Oh mau, katanya semua pasti mau. Oke, pernah kita ajak jalan-jalan ke kafe, ke Starbucks, kemana. Pokoknya mereka mau kemana, insya Allah kita ajak. Tapi dengan satu syarat, kalian bertanggung jawab dengan keinginan tuh bertanggung jawab tuh. Jangan repotin orang tua, cari uang sendiri caranya gimana. Akhirnya mereka belajar bisnis, belajar digital marketing. Jadi mereka mempelajari sesuatu itu berdasarkan karena saya pingin apa gitu, bukan karena dijejalin gitu kan. Nah kalau anak PAUD, SD dan sebagainya, ya metodenya adalah tugas kita sebagai orang tua atau guru itu menyiapkan tempat belajar yang nyaman, merawat kebahagiaan dan keceriaannya. Karena tidak akan tumbuh. Anak yang tumbuh dengan kebahagiaan itu akan berbeda dengan anak yang tumbuh dengan penuh tekanan. Berarti kayak di kita ini kan ada apa namanya tagline-nya sekolah itu kan play, learn and grow. Play, gitu learn ya. and grow. Jadi dia play dulu, bermain dulu, belajar dan senang tumbuh dulu, gitu. Dari belajar dan tumbuh gitu ya. Jadi kan ada juga orang nih beranggapan begini, buat apa sih kalau masih usia dini itu nggak usah dipaksa-paksa untuk belajar sholat, belajar ini gitu. Nanti juga kalau udah besar itu baru disuruh menghafal Quran, gitu kan? Nah, di sini kan ada program tahfiz juga kan? Iya. Itu pendapat yang keliru menurut saya, karena usia emas itu kan tidak akan terulang. Ada yang bilang 0 sampai 6, ada yang bilang sekian sampai 10 dan sebagainya. Dan efek dari orang tua yang tidak peduli pada pendidikan dini, usia dini adalah anak-anak itu akan hilang jati dirinya. Mereka tidak menemukan diri mereka. Mereka akan kehilangan jati diri sehingga mereka mencari jati diri. Syukur-syukur rumahnya itu nyaman sehingga dia bisa mencari jati diri di orang tuanya. Tapi rata-rata anak-anak ini kan mencari jati dirinya di luar, ketemulah bersama orang-orang yang mungkin pergaulannya kurang pas dan sebagainya gitu kan. Itu. Makanya itulah pentingnya sejak dini itu diberikan pendidikan yang baik anak-anak itu. Perhatikan pendidikan, jangan bilang, "Oh, nantilah dia belajar." Itu pendapat yang keliru. Nanti udah hilang itu kesempatan emasnya untuk mengajarkan hal-hal yang prinsip.